Berjuluk Cesan Longwang, naga ungu Tai Chise adalah salah satu dari 4 raja pelindung sekte Ming. Dia mendapatkan julukannya sebagai naga ungu karena selalu berpakaian ungu dan kemampuan bertempur di dalam airnya yang sangat impresif. Seperti apa sepak terjangnya? Langsung aja kita mulai ke pembahasan, tapi pastikan teman-teman untuk subscribe agar memberikan dukungan kepada Wuxia Library. Julukan naga ungu sendiri diberikan oleh istri Yang Tingtian setelah keberhasilan Tai Chise mengalahkan Han Xianye. Saat pertama masuk ke Ming, diperkirakan dia berusia sekitar 16 tahunan. Penyamarannya sebagai Qin Huapopo yang berusia sekitar 70 tahunan, dan setelah akhirnya membuka samarannya, Tai Chise muncul sebagai sosok wanita berusia sekitar 40-an. Dia adalah salah satu dari 3 gadis suci sekte Persia Ming. Berdarah campuran Persia dan Cina, ayahnya dari dataran tengah, ibunya adalah seorang Persia. Ayahnya adalah anggota sekte Ming Persia dengan jabatan Messenger of Xingsan. Setelah kelahirannya, Tai Chise langsung menjadi salah satu dari 3 gadis suci yang nantinya akan menjadi ketua dari sekte Ming Persia. Dan setelah kematian ketua sekte Ming Persia, karena sudah diputuskan jabatan ketua selanjutnya akan ditentukan berdasarkan siapa yang paling berjasa di antara 3 gadis suci, maka itu siapa yang berhasil mendapatkan buku manual Chen Kun Tanoi alias ilmu pergeseran langit dan bumi akan dinyatakan sebagai ketua berikutnya. Ketiga gadis suci ini dikirim ke dataran tengah, di mana salah satu gadis suci yang bernama Sapelun menghilang. Dan satu lagi yang bernama Luxama dibakar mati karena kehilangan keperawanannya, menyisakan Tai Chise yang sempat menyamar sebagai Qin Huapopo alias nenek bunga emas. Tai Chise sendiri dikenal sebagai wanita paling cantik di dunia persilatan kala itu. Digambarkan sebagai seseorang dengan kecantikan tiada tara, glamor dan memikat, penuh kecermelangan, kulitnya bersinar cerah bagaikan batu giok yang tak terlukiskan indahnya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Mingqiao, Tai Chise langsung menjadi pusat perhatian dari sebagian besar anggota Ming. Bahkan sebetulnya Nyonya Yang sendiri ingin menjodohkan Tai Chise dengan Fan Yao yang langsung ditolak oleh Tai Chise. Dia berkata akan bunuh diri kalau dipaksa untuk menikah. Jasa terbesarnya adalah menyelesaikan masalah antara Yang Tingtian dengan Han Xianye yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Yang Tingtian terikat dengan janji pada ayah Han Xianye yang akan membiarkan keturunannya yang datang untuk melakukan balas dendam, di mana keturunan dari ayah Han Xianye ini berhak untuk menentukan cara bertarungnya di kemudian hari. Han Xianye memilih pertarungan di kolam air dingin di puncak terang, dan Tai Chise maju menggantikan ayah angkatnya Yang Tingtian untuk bertarung melawan Han Xianye. Meskipun berhasil mengalahkan Han Xianye, hal ini berakibat cedera pada paru-parunya yang mengakibatkan Tai Chise selalu batuk-batuk dan menderita luka dalam. Jadi batuknya Qin Huapopo bukanlah dibuat-buat, melainkan efek dari pertarungannya dengan Han Xianye di kolam dingin di puncak terang. Atas jasanya inilah, Tai Chise diangkat menjadi salah satu dari 4 pelindung sekte Ming. Bahkan dia diangkat oleh ketiga pelindung lainnya menjadi ketua dari 4 pelindung sekte Ming. Meskipun secara senioritas dan sisi ilmu silat, dia tidaklah lebih unggul daripada yang lainnya. Tidak disangka di balik kekalahan Han Xianye malah berhasil mendapatkan hati Tai Chise. Akhirnya mereka menikah meskipun ditantang oleh sebagian besar anggota sekte Ming. Setelah ketua Yang Tingtian menghilang, Tai Chise kedapatan keluar dari jalan rahasia oleh Fan Yao dan akhirnya Tai Chise memutuskan keluar dari sekte Ming. Dia tinggal di Pulau Ular bersama dengan Han Xianye. Setelah itulah muncul seorang wanita tua berjuluk Nenek Bunga Emas, yaitu samaran dari Tai Chise yang menghindari kejaran dari anggota sekte Ming Persia. Hal ini juga yang memicu Hu Qingniu tidak mau mengobati Han Xianye karena Han Xianye maupun Nenek Bunga Emas dianggap bukan anggota dari sekte Ming dan menyebabkan Tai Chise dendam terhadap Hu Qingniu. Pernikahannya dengan Han Xianye melahirkan seorang anak perempuan yang lantas diberikan nama Xiao Cao.
Tentu saja Xiao Cao mewarisi kecantikan ibunya, berdarah campuran seperti Tai Chise, serta memiliki kecerdasan yang luar biasa. Xiao Cao diutus ke Puncak Terang untuk sekali lagi menjalankan misi mencari buku manual Chen Kun Tanoi. Di kesempatan lainnya, Yin Li adalah satu-satunya murid dari Tai Chise yang menyamar sebagai nenek bunga emas. Yin Li diselamatkan dan diangkat menjadi murid setelah dia membunuh ibu tirinya. Dia diajak ke Pulau Ular dan diajari ilmu silat oleh Tai Chise. Tai Chise sendiri hampir membunuh Yin Li di saat Yin Li memperingatkan Xie Sun atas jebakan yang sudah dia siapkan. Dalam hal ilmu silat, disebutkan keterampilan Tai Chise unik dan sukar diprediksi, menguasai ilmu dari Persia, sangat ahli berenang dan pertempuran di air, sangat cepat dan juga lincah. Dikatakan dia memiliki cincang dengan level yang tinggi, juga mempunyai ilmu totokan yang cukup unik. Dia hanya kalah dari Miche Shitai karena pedang langit, sehingga dia sangat penasaran dan mencari golok naga untuk mengalahkan Miche Shitai. Setelah menyamar menjadi Chin Hua Popo, dia menggunakan senjata sebuah tongkat yang disebut dengan Coral Staff. Tai Chise juga ahli dalam serangan senjata rahasia dan juga ilmu penyamaran. Pada akhirnya, setelah tertangkap oleh 3 utusan dari sekte Ming Persia, Tai Chise memberitahukan kepada utusan Ming Persia mengenai putrinya Xiao Cao yang bisa menjadi gadis suci selanjutnya. Untuk itu, kesalahan ataupun dosanya yang kehilangan kesuciannya terhapuskan dengan adanya Xiao Cao yang dijadikan sebagai gadis suci. Budi dan dendam Tai Chise atas sekte Ming tuntas karena kebaikan Chang Uci dan Xie Sun. Meskipun Tai Chise berulang kali ingin mencelakai mereka, namun Chang Uci tetap menyelamatkan Tai Chise saat Tai Chise akan dibakar hidup-hidup. Budi dan dendam itu pun diakhiri dengan pengorbanan Xiao Cao yang kembali ke Persia untuk menjadi ketua sekte Ming Persia. Pada akhirnya, seorang gadis suci yang kehilangan kesuciannya bisa kembali lagi ke negaranya dan ke Ming Persia karena anaknya adalah seorang gadis suci yang baru. Segitu saja pembahasan pada video kali ini, teman-teman sekalian. Please like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai berjumpa lagi ya pada video-video pembahasan wuxia yang lainnya.